Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sakinatul Muslimah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan ilmu yang sudah saya pelajari mengenai pengantar manajemen logistik. Ya, saya izin untuk share screen. Ya, kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang persediaan ya, metode persediaan. Nah, kali ini kita akan lebih dalam lagi masuk kepada tempat untuk menyimpan persediaan itu, yaitu warehouse atau pergudang. Nah, pada warehouse kali ini yang akan kita pelajari adalah mengenai Standard Operation Procedure atau SOP-nya. Bagaimana kalau kita mau menyimpan barang di gudang, apa sih hal-hal yang harus kita perhatikan, apa aja yang harus kita ketahui sebelum kita mau menyimpan barang di gudang. Nah, topik yang akan kita diskusikan adalah yang pertama, ya, adalah warehouse general information atau informasi umum mengenai pergudangan. Kemudian yang kedua adalah inbound process atau proses pemasukan barang ke gudang. Ya, kemudian yang ketiga adalah storage procedure atau prosedur penyimpanan. Kemudian outbound process yaitu proses pengeluaran barang dari gudang. Dan terakhir adalah kita akan belajar mengenai peralatan yaitu equipment. Peralatan apa aja akan kita gunakan kalau kita mau menyimpan barang di gudang pada umumnya. Oke, menuju pembahasan yang pertama, yaitu warehouse general information. Nah, pertama ya di layar teman-teman bahwa berikut adalah salah satu contoh dari general information about warehouse. Yang pertama, informasi umum mengenai gudang adalah nama gudangnya. Ya, kalau di sini gudang DPM 2 yang berlokasi di Jalan Arteria Sudarso nomor 28 Kalibaru Barat, Semarang. Ada informasi mengenai nomor telepon kantor, voicemail, dan nomor handphonenya atau orang yang in charge di gudang tersebut. Kemudian informasi selanjutnya adalah mengenai site and building, yaitu lokasi bangunan dan site-nya. Dan di sini tertera bahwasanya gudang DPM ini memiliki luas sebesar 1.700 meter persegi dengan warehouse yang normal dan juga terdapat office-nya atau terdapat kantornya ya untuk manajemen di pergudangan. Selanjutnya adalah specification, yaitu spesifikasi mengenai struktur lantai terbuat dari paving, kemudian kapasitas dari lantainya. Kalau di sini 8 ton. Jadi kalau misal ada customer kita nih yang mau menyimpan barang di gudang yang beratnya melebihi dari 8 ton itu akan merusak lantainya. Jadi nggak boleh ada barang yang lebih berat dari 8 ton. Selanjutnya adalah struktur dari gudang. Struktur dari dinding gudang maksud saya. Kemudian ada struktur atap juga didokumentasikan ya, dicatat. Kemudian ada ketinggian dari tanah lantai dengan atapnya. Kalau di sini 12 meter, cukup tinggi ya teman-teman. Namanya juga gudang gitu. Kemudian open structure, warehouse door wide fence. Kalau fence di sini adalah pagar ya, pagar gudang dengan lingkungan lain di sebelah kiri, kanan, depan, belakang. Kemudian yang keempat adalah equipment atau peralatan apa aja yang ada di gudang. Ini harus di filing atau dicatat apa aja sih. Yang pertama adalah loading by dock. Ini punya up to 5 truck. Jadi maksudnya mereka punya pintu untuk loading barang yang masuk ke truk. Itu ada 5 pintu di situ. Kemudian ada livery handling, ada hand lift. Hand lift itu semacam, nanti ada gambarnya di slide yang terakhir teman-teman.
itu adalah peralatan yang digunakan di gudang untuk dapat memindahkan barang yang ada di gudang untuk pakai apa namanya tangan ya, jadi nggak perlu pakai mesin. Jadi di handliftnya itu ada roda untuk bisa mendorong dan menarik barangnya. Kemudian bike scale atau timbangan ya, timbangan ini biasanya digunakan untuk yang 100 kilo ya, yang plus 50, 100 sampai di atasnya gitu. Jadi nggak ada timbangan yang bukan timbangan yang kiloan untuk jual beli ayam gitu bukan ya, tapi timbangan yang untuk apa namanya karakteristik barang yang berat-berat. Kemudian rack atau rak. Nah di sini available when need up to 300 kilogram. Jadi bisa digunakan, ada raknya jika ingin digunakan sudah tersedia. Sistem rak itu bisa untuk memaksimalkan gudang kita yang misalkan ini seperti rak sepatu itu loh teman-teman, yang satu satu rak bisa untuk menyimpan barang, kemudian rak di atasnya juga untuk bisa menyimpan barang lagi, sehingga tidak di lantai tapi ke atas. Jadi bisa memaksimalkan kapasitas gudang kita. Kemudian setelah peralatan, kita harus mengetahui juga kondisi dari gudang itu, ya, dari temperaturnya, kelembabannya, apakah ada bau-bau yang menyengat, kemudian ventilasi sirkulasi udaranya seperti apa, sampai pada pencahayaan. Nah, kalau contohnya di sini, pencahayaannya sendiri adalah setiap kali 4 meter itu ada spotlight atau ada cahayanya gitu. Jadi cukup terang kalau kita mau jalan-jalan itu nggak kesasar gitu ya di gudang karena terlalu gerak, terlalu redup gitu. Dan yang terakhir adalah keamanannya. Dari sisi keamanan juga harus kita tinjau. Yang pertama ada guard, yaitu Pak Satpam ya, yang bersedia untuk jaga 24 hour per 7 day. Udah kayak lagu aja. Jadi Pak Satpam ini harus sedia, ya mungkin kerjanya shift-shiftan ya. Shiftan pagi sampai sore, sore sampai malam gitu. Yang bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan gudang. Selain itu juga dilengkapi dengan CCTV. Nah, kalau di DPM 2 ini punya 8 titik CCTV. Biasanya titik CCTV ini ada di gerbang masuk, tempat parkir, di sudut-sudut gudang, ya. Biasanya seperti itu. Kemudian ada alarmnya. Dan ada safety fire device atau APAR lah ya, alat padam api ringan itu harus ya, entah di apa namanya office ataupun di gudangnya. Kita lanjut. Nah, kalau kita sudah mengetahui nih general information about warehouse, kita lanjut ke part 2 yaitu inbound process. Masih ingat ya teman-teman, inbound process adalah proses pendistribusian barang mentah ke lokasi pabrik untuk diolah. Ya, titik garis pemisahnya adalah pada barang mentah. Tapi kalau outbound adalah proses pengeluaran barang ya dari gudang ke distributor atau ke supplier atau ke tempat lain. Kemudian di sini ada 4 kewajiban vendor atau supplier dalam mengirimkan kargo ke gudang. Nah, di sini kita asumsikan bahwasanya misalkan kita itu punya perusahaan gudang gitu ya. Nah, kita harus menekankan kepada para vendor kita, para supplier gudang kita supaya memenuhi kewajiban berikut ini, yaitu yang pertama, surat jalan harus sesuai dengan kargo atau barang yang dikirim, ya. Jadi nanti kalau pas vendor atau supplier kita mau ngirim barang ke kita, mau nyimpan barang di gudang kita, kan bawa dokumen yang namanya surat jalan, Pak sopirnya. Nah, Pak sopirnya ini ketika masuk ke gudang kita dicek sama Pak Satpam. Dia bawa surat jalan yang sesuai nggak dengan apa yang kargo atau muatan yang mereka bawa di kendaraan. Dan yang kedua, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pembeli, ya.
dengan bawa final inspection report. Jadi barang yang mereka mau simpan di gudang ternyata udah ada pembelinya. Nah, untuk memenuhi persyaratan ini, si vendor atau supplier harus membawa final inspection report. Yang ketiga, packing list sesuai dengan kargo yang dikirim. Jadi packing list di sini adalah yang dimaksud berupa dokumen yang berisi tentang informasi mengenai barangnya, baik itu kuantiti atau jumlah barangnya, jenis item, spesifikasi barangnya, nama barangnya, pemiliknya siapa, ya, kemudian dikirimkan ke gudang kita pada tanggal berapa sesuai dengan instruksi atau surat kontrak nomor berapa, itu harus tertera jelas di packing list, ya. Nanti juga beserta berat muatannya, berat barangnya, publikasinya, gitu ya. Itu di packing list data-data tersebut harus sesuai dengan kargo yang dibawa. Jangan sampai di packing list tertulisnya 5 buah karton gitu. Ternyata pas dicek di kontainer ternyata cuma 4 buah. Nah, itu harus di cross check kembali. Kemudian yang terakhir adalah dokumen kepabeanan. Nah, untuk yang poin nomor 4 ini teman-teman sifatnya adalah tentatif tergantung dengan muatannya atau barangnya atau kargonya. Apakah barang ini akan dikirimkan ke luar negeri atau dalam rangka ekspor atau tidak. Kalau atau tidak untuk dibawa untuk dikirimkan ke luar negeri, dokumen kepabeanan tidak diperlukan. Contohnya dokumen kepabeanan di sini adalah PEB atau persetujuan ekspor barang. Ada NPE, nota pelayanan ekspor, packing list, invoice, ya. Ini adalah contoh-contohnya. Kalau tadi, ya, sempat kita singgung mengenai packing list, yaitu data berisi muatannya, beratnya, jenis dan sebagainya. Tapi kalau invoice adalah dokumen yang berisi data mengenai nilai barangnya atau harga barangnya. Perbedaannya di situ. Nah, berikut adalah alur ya, alur dari aktivitas inbound proses. Tadi yang pertama yaitu ketika vendor kita atau supplier kita memberikan barang di gudang menggunakan kendaraan yang nanti berupa truk kontainer ataupun CDD ataupun jenis-jenis kendaraan lain yang bawa muatan di belakangnya ini pada saat masuk ke pintu gerbang gudang akan dicek terlebih dahulu oleh Pak Satpam kita. Ya, yang dicek selain surat jalannya juga dicek mengenai kondisi kendaraannya, ya, jenis kendaraannya, nomor polisinya, siapa supir yang membawa kendaraan tersebut, SIM STNK dan sebagainya itu harus dicek. Ya. Setelah Pak Satpam mengecek, ya dokumen tersebut akan diberikan kepada dokumen checking yang ada di kantor gudang kita untuk diverifikasi kembali. Apakah benar si bapak sopir ini membawa barang dari PT ini ke gudang kita? Ya, atas dasar surat kontrak ini, barang yang dibawa adalah ini, gitu ya. Kemudian setelah dicek dan oke, kita cek checklist semua, masuk kepada custom check atau kepabeanan. Nah, ini tergantung juga kepada barangnya ya. Kalau tidak digunakan untuk ekspor, custom check ini tidak berlaku. Setelah itu adalah proses unloading. Unloading adalah proses pembongkaran ya, pembongkaran barang dari kendaraan ke lokasi gudang. Kemudian selanjutnya setelah unloading, sebelum masuk ke gudang ya, itu harus diverifikasi kembali muatannya atau barang-barangnya. Ya, kita cek lagi yang mengecek ini namanya telimen, teman-teman. Telimen ini nanti punya dokumen yang namanya telisit, di mana dia harus cek antara telisit, surat jalan dari Pak Sopir, kemudian packing list invoice-nya dengan fisik barangnya. Ya, benar nggak sih ini yang dimuat adalah namanya kargo ini, jumlahnya sekian, ya, beratnya sekian per item, gitu. Nah, biasanya telimen ini menggunakan alat tulis kantor berupa nanti pensil, kertas, ataupun alat checklist. Nah, itu yang model lama. Tapi kalau sekarang kan zaman udah berubah ya, teman-teman.
Kita udah berevolusi industrinya ke 4.0. Nah, itu sudah beralih ke teknologi, di mana Taliban ini biasanya sudah mempunyai alat untuk scan barcode atau QR code. Ya, QR code yang ada di karton barangnya. Jadi ceknya lebih mudah, lebih cepat, dan pastinya akurat juga. Nah, setelah dicek di sini oleh Pak Taliman, baru nih masuk ke dokumen kontrol. Ya, ini orang-orang ada di office. Oh, oke. Taliman udah selesai nih pekerjaannya, tinggal dialihkan ke dokumen kontrol di mana mereka akan menginput data dari barang apa saja yang masuk ke gudang. Pada tanggal berapa, masuknya berapa item ya, letaknya di mana gitu ya, di gudang itu letaknya di mana. Kemudian apa namanya? Akan dicatat di sistem komputer mereka. Nah, sistem komputer di sini adalah dimaksud berupa warehouse management system atau WMS. Ya, di mana sistem ini sudah mengintegrasikan barang apa saja yang ada di gudang. Ya, jadi kalau kita mau input barangnya masuk itu tinggal input aja di komputer gitu, nanti sudah masuk ke sistem dan ketika barang mau dikeluarkan itu juga proses pengeluarannya lebih cepat dan lebih mudah. Itulah gunanya perkembangan teknologi di saat ini, yaitu untuk memudahkan pekerjaan manusia, salah satunya di bidang warehousing. Nah, kemudian setelah datanya diinput nih sama si dokumen controller, tinggal udah selesai proses inbound-nya. Nah, setelah proses pembongkaran itu selesai, nanti Pak Sopir akan menerima dokumen dari pihak gudang kita. Ya, kalau baru sudah dimuat semua, tidak tangani stempel, langsung Pak Sopir bawa surat jalan itu ke gate out atau di gerbang keluar, di mana nanti surat jalannya akan ditunjukkan kembali ke Pak Satpam. Oh, Pak Satpam, ini saya mau keluar, barangnya sudah dimuat, sudah dibongkar dari kendaraan ke gudang. Gitu. Setelah itu kalau Pak Satpam udah cek oke, barulah si Pak sopir ini bisa meninggalkan gudang kita. Gitu ya. Jangan lupa pula Pak sopir tidak hanya mengecek surat jalan saja, tapi beliau juga mengecek kendaraannya seperti SOP pada awal masuk ke gudang. SOP keluar dari gudang pun sistemnya sama, ya. Jadi dicek juga kendaraannya, jangan-jangan nanti yang masuk kendaraan apa, yang keluar kendaraan apa gitu ya. Yang masuk Pak sopir pakai topi, yang keluar kok pakai kacamata gitu, dan orangnya kok beda. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, berikut adalah ya narasi dari apa yang tadi saya sampaikan mengenai ilustrasi di atas. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa dibaca kembali di rumah. Nah, kemudian ini adalah detail aktivitas pada saat Pak sopir masuk ke gudang, ya. Di mana ini di titik gerbang ya, di titik Pak Satpam. Gimana sebelum kargo diterima, vendor atau sopir ini harus lapor dulu ke Pak Security, ya, untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang telah ditetapkan. Kemudian Pak Satpam akan mencatat si sopirnya, kemudian nomor kendaraannya, jenis kendaraannya, dan sebagainya. Kemudian setelah dicatat nomor platnya atau nomor polisinya, kemudian Pak Satpam ini akan berikan nomor antrian dan memvalidasi waktu kedatangan pada surat jalan. Jadi di surat jalan itu nanti ada ETA-nya atau estimate time arrival, di mana di situ dituliskan oleh Pak Security jam tanggal kedatangan Pak sopir ke gudang. Ya. Kemudian setelah diberi nomor antrian, itu barulah Pak Satpam akan menyerahkan dokumen-dokumen kepada petugas yang ada di gudang kita. Ini teman-teman ada apa kargo yang mau masuk ya, surat jalannya ini, dokumennya ini, packlistnya ini. Pada petugas administrasi penerima atau petugas yang ada di gudang nanti yang proses unloading.
Nah, kemudian setelah dokumennya diberikan oleh Pak Security, Pak Satpam kepada dokumen checking, ya, kemudian dokumen checking akan memeriksa data-data yang dibawa oleh Pak sopir tadi, ya, memeriksa isi dan kelengkapan dokumen. Jika dokumen lengkap, maka bisa ke lembar dokumen untuk keperluan bagian CHP. CHP ini bagian yang ada di kantor. Kemudian buat lembar tally sheet, yaitu lembar untuk mengecek data muatannya yang akan masuk. Misalkan nih, ada dokumen yang tidak lengkap, maka kita harus menghubungi pihak representatif konsolidator atau pihak pemilik barangnya untuk menindaklanjuti temuan. Misalkan nih, dokumen yang kita terima itu tertera bahwasanya ada 10 karton, ya. Tapi ternyata kok ada salah satu karton yang penyok atau salah satu karton yang basah karena konternya pas tadi di jalan kehujanan dan konternya bolong gitu ya. Malah masuk ke kartonnya. Itu harus segera kita buatkan berita acara pemeriksaan. Nah, berita pemeriksaan itu nanti akan disampaikan ke pihak konsolidator untuk segera ditindaklanjuti. Setelah itu, setelah dokumen cek yang selesai mengecek dokumennya, pekerjaan akan dialihkan oleh teleman, yaitu orang yang bertugas untuk mengecek tally sheet, ya, di mana mereka meriksa kembali kesesuaian antara lembar tally dengan dokumen yang asli yang dibawa oleh Pak Supir. Jika sudah sesuai, maka ada parafnya, paraf si petugas tali tersebut. Paraf stempel pada tanggal berapa itu dicetak. Nah, kemudian setelah selesai, lembar surat jalan yang sudah distempel tadi oleh Pak Talimen akan diberikan kepada security. Ya, kemudian supaya nanti Pak Supir itu bisa keluar dari gerbang. Kemudian misal jika ada ketidaksesuaian, ada kekeliruan data, lembar ditali dengan lembar yang ada di surat jalan ataupun di dokumen lain, maka acuannya itu adalah yang ada di lembar tally sheet-nya. Misal ada ketidaksesuaian seperti tadi, harus dibuatkan berita acara pemeriksaan. Nah, untuk prosedurnya akan kita bahas di slide selanjutnya. Nah, untuk proses inbound jika sudah selesai, baru kita masuk kepada prosedur penyimpanan barang di gudang. Nah, contohnya di sini adalah pada sistem stacking, yaitu sistem penumpukan barang ya di atas palet. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara menumpuknya, step-stepnya seperti apa, harus kita pastikan dulu bahwasanya kita memiliki palet, baik itu nanti palet kayu ataupun palet plastik, nanti disesuaikan dengan barang yang akan disimpan di atasnya. Di sini, karton harus dibangun menjadi tumpukan untuk melindungi barang dari kelembapan, mungkin ventilasi dan bantu untuk fumigasi. Jadi fungsi palet di sini adalah sebagai sekat antara lantai dengan barangnya supaya tercegah dari kelembapan tingkat tinggi. Ya, nanti kalau langsung menempel lantai, lembabnya tinggi akan muncul jamur-jamur, bakteri, kemudian sebagainya dapat mengganggu, dapat merusak, bahkan merusak si barang tersebut. Jadi kalau barangnya itu berupa barang makanan gitu ya. Kemudian selain itu juga untuk memberikan sirkulasi udara yang cukup. Serta yang paling penting adalah dengan adanya palet teman-teman, pada saat kita mau memindahkan barang dari satu titik ke titik lain itu bisa lebih mudah. Ya, tinggal menggunakan equipment yang ada di gudang seperti hand pallet atau forklift, ya, itu bisa memudahkan kita untuk memindahkan barang baik pada saat loading ataupun unloading. Kemudian setelah kita pastikan ada palet gitu ya, kita baru proses penumpukan nih. Nah, pada saat proses penumpukan perlu diperhatikan bahwasanya tumpukan tidak boleh terlalu tinggi supaya tidak mudah roboh. Ya. Kemudian yang kedua adalah cek kembali apakah di paletnya ini ada kayu,
atau ada paku, serpihan kayu dan sebagainya yang dapat merusak kartonnya, ya. Ataupun ada pelet yang berlubang, pelet yang basah, itu harus kita cek kembali sebelum kita tumpuk barang di atasnya. Kemudian setelah itu, berikut adalah salah dua contoh lapisan tumpukan dengan perbandingan lebar dan panjang 1:2. Lalu pada gambar yang pertama ini adalah ada 3 baris, di mana tumpukan ke atasnya adalah 10. Ya, jadi 30 layer. Ada 30 karton di setiap layer. Kemudian contoh yang kedua adalah sama, isinya 30 karton setiap layer, namun posisi penumpukannya berbeda. Di mana penumpukan yang pertama adalah horizontal, kemudian yang kedua sebelahnya adalah vertikal atau tidur gitu ya. Nah, 1 kali saat ini adalah 3 karton. Jadi ke atasnya naik jadi 5 tumpukan. Kalau dijumlahkan jadi 30 karton setiap layer. Kemudian perlu diperhatikan juga bahwasanya kalau pas kita mau numpuk karton di atas palet, itu pastikan numpuknya sampai ke tepi, ya, jangan di tengah-tengah ataupun mepet gitu ya. Harus kita paskan di sudut paletnya. Supaya apa? Supaya tumpukan ini saling mengunci dan tidak mudah goyang, tidak mudah rubuh. Ya, ini berikut adalah contoh dari tumpukan kunci, ya, di mana ya, tumpukan yang pertama itu panjang, kemudian tumpukan yang kedua lebar, 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 3, tumpukan yang ketiga sama dengan tumpukan yang pertama seperti itu dan seterusnya, ya. Berbeda halnya dengan gambar yang sebelahnya. Kalau gambar yang di sebelah ini kan tidak terkunci, artinya bisa memudahkan si muatan itu untuk jatuh ataupun roboh, ya. Jadi pastikan bahwasanya kita menumpuk dengan stacking yang tepat. Nah, kemudian stacking guide yang kedua adalah, ini ada contohnya teman-teman. Misalkan layar pertama, ini kan posisinya satu baris ada 3 karton, di mana posisinya lebar gitu ya. Kemudian 1 kali baris itu ke atasnya terdapat 10 tumpukan. Kemudian layar yang kedua itu berdiri. Nanti layar yang ketiga sama dengan layar yang pertama, layar yang keempat sama dengan layar yang kedua. Jadi seperti zigzag, ya. Layar ganjil sama semua dan layar genap pun sama semua jenis tumpukannya. Atau juga bisa dapat disesuaikan dengan layar yang seperti ini. Ini layar yang pertama, ini yang kedua seperti ini, dan seterusnya. Kemudian, ini ya, mengapa tumpukannya itu tidak boleh terlalu tinggi? Karena kalau terlalu tinggi, nanti kesenggol dikit sudah roboh. Kemudian yang kedua adalah jika terlalu tinggi, ini dikhawatirkan tumpukan yang paling bawah akan mengalami kerusakan, ya, penyok gitu, karena terlalu berat membawa beban. Selain itu, setelah proses stacking selesai, harus kita tempelkan stuck card, yaitu kartu stock of name, yang peletakan kartunya ini harus pada posisi yang dapat terlihat. Jangan di tumpukan paling bawah, jangan di sisi paling atas, ataupun jangan di sisi pojok, paling kiri atau paling kanan gitu ya. Tapi usahakan penempelan ini pada posisi yang mudah terlihat. Supaya apa? Supaya mudah saat proses seleksi kargo dan proses stock of name. Kemudian perlu diperhatikan juga pada saat unloading atau pada saat mau pembongkaran barang dari stacking ini, ya, itu tidak boleh terburu-buru. Jadi harus hati-hati. Jangan asal ambil aja comot, terus nanti tidak memperhatikan stacking yang udah tertumpuk gitu ya. Saja comot asal aja diambil gitu. Itu tidak boleh. Ya. Harus kita perhatikan titik kuncinya supaya tidak roboh. Pada saat proses pemindahan barang, penanganan harus seperti pada saat barang tersebut diterima.
Nah, jadi kalau kita memindah ini, yang tadinya stackingnya di lokasi paling pojok kanan, kita mau pindah ke tengah-tengah. Nah, posisinya itu harus sama pada saat kita menumpuk barang di lokasi yang awalnya. Nah, misalkan nih tadi, jika ada ya kondisi yang tidak kita inginkan seperti kemasannya rusak, sobek, basah dan sebagainya, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada namanya prosedur BAP atau berita acara pemeriksaan, di mana ketika ditemukannya ketidaksesuaian dengan dokumen sama fisik barangnya, ya. Apa aja sih barang-barang yang harus kita buatkan BAP? Ya, ada 4 kriteria. Kriteria yang pertama adalah karton kemasannya rusak atau sobek, basah, menggelembung dari ukuran normal. Kemudian itu jelas terlihat ya kalau basah atau rusak atau sobek itu jelas ya. Kemudian yang kedua adalah label informasi kemasannya. Ya, biasanya di karton itu kan ada tempelan ya kotak warna putih, di situ berisi barcode, nomor PO, SKU atau nomor SKU itu stock keeping unit, dan nomor klasifikasinya gitu, nomor produksinya, dan tanggal stock opening-nya itu ternyata rusak ya, terkelupas atau tidak terbaca dengan jelas. Nah, itu harus dibuatkan BAP. Kemudian selanjutnya, kemasan dengan informasi yang tidak sesuai seperti tertera pada surat jalan. Jadi kalau di informasi kemasannya itu berbeda dengan apa yang ada di surat jalan, perlu dibuatkan BAP. Selanjutnya, segala bentuk ketidakwajaran atau irregularity pada karton atau kargo yang dapat terlihat dengan jelas oleh kasat mata pada proses pengecekan fisik karton atau kargo. Jadi kalau selain barang rusak, sobek, basah, kemudian labelnya rusak, terkelupas, informasinya juga tidak sesuai dengan surat jalan, misal ada barang yang hilang gitu ya, itu juga harus dibuatkan BAP-nya. Kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya? Harus kita lakukan adalah yang pertama mengambil foto kemasannya rusak pada saat sebelum dan sudah dibongkar. Kemudian mencatat jenis kerusakan yang ditandatangani oleh pihak pembawa kargo dan telimen. Ya, jadi wah ternyata ditemukan nih ada rusak di salah satu kartonnya, ada rusak ya. Ternyata rusak ini diakibatkan oleh benturan di kontainer yang ketika dalam perjalanan ke gudang mereka lewat jalan yang rusak gitu ya. Ternyata berakibat pola pada karton yang dibawa di kontainer ya. Jadi saling berhamburan di dalam kontainer yang karena jalannya rusak gitu. Ternyata bisa merusak kemasannya. Itu harus difoto pada saat masih ada di dalam kontainer dan pada saat sudah di luar kontainer atau sudah dibongkar. Kemudian setelah difoto, dicatat kerusakan apa ya, ternyata sobek, ditulis sobek ada berapa karton ya pada tanggal sekian, si pembawanya siapa, pemiliknya siapa. Dan setelah dicatat, barulah kita pindahkan barang yang disparency tersebut atau barang yang rusak tersebut di lokasi yang terpisah dengan barang yang nantinya disimpan di gudang. Ya, jangan sampai tercampur dengan barang-barang yang utuh. Setelah itu, BAP-nya kita laporkan kepada pihak konsolidator atau pihak pemilik barangnya via email. Jadi lebih formal gitu ya. Ya nanti pihak dokumen kontrol akan menghubungi pihak konsolidator bahwasanya pada tanggal sekian ditemukan adanya kerusakan pada barang Bapak yang berjumlah berapa item. Itemnya ini gitu ya. Dirusaknya karena apa gitu. Disertakan juga dokumentasi foto. Berikutnya adalah stock of name. Stock of name adalah pemeriksaan rutin fisik barang ya yang ada di gudang. Stock of name ini perlu dilakukan teman-teman supaya kita bisa mengecek benar nggak sih barang yang ada di gudang ini jumlahnya masih sekian.
ada nggak disparency, ya, ada nggak resiko kehilangan, ada nggak resiko kerusakan dan sebagainya. Biasanya stock of name di sini itu tergantung dengan kebijakan masing-masing perusahaan, ya. Bisa daily, bisa weekly ataupun monthly, ya. Dan berikut adalah contoh dari formulir stock of name-nya. Ada di judulnya stock of name report, lokasinya di mana, pihak pemiliknya siapa atau konsolidator, ya. Berikut tanda, maksud saya tanggal dilakukan stock of name. Manajernya siapa? Dari sini tertulis, oh itemnya masih ada, namanya ini, ya unit masih berapa unit, gitu sesuai nggak apa yang di fisik dengan apa yang kita periksa. Setelah itu, setelah terisi semua, barulah ditandatangani oleh Telimen dan ditangani oleh IC atau pihak bertanggung jawab di bidang. Setelah itu ditulis juga tanggal tanda tangannya. Nah, stock of name di sini nantinya akan ditempelkan di staker tadi yang ada di stacking, ya, di penumpukan barang. Selanjutnya, kalau kita sudah selesai prosedur pada saat penyimpanan, kita masuk ke outbound proses atau proses pengeluaran barang dari gudang. Untuk overview-nya hampir sama dengan inbound proses. Jadi saja di sini karena barang mau keluar gitu ya, ada CLP-nya teman-teman, atau Classification, Labeling, and Packaging. Di mana ini adalah nilai-nilai tambah yang diberikan oleh perusahaan kita, ya, supaya menjadi diferensiasi dari para pesaing-pesaing kita. Ya, jika nantinya ya barang-barang dari para vendor kita itu kalau mau menyimpan barang di gudang itu bisa kok Pak Bu, nanti kami tambahkan jasa untuk labelingnya, Pak Bapak berkenan, kemudian jasa packaging juga nanti bisa kita layani gitu. Itu menjadi salah satu nilai plus bagi perusahaan kita. Kalau misalkan tidak ada, barulah si admin controller ini menerima email, menerima notifikasi dari pihak konsolidator bahwasanya akan ada pengurangan barang gitu ya. Setelah itu akan diproses oleh admin dan akan diberitahukan kepada pihak yang bertanggung jawab di gudang, ya. Pak, ini nanti sore ada pengurangan barang, ya, barangnya ini, silahkan dicek kembali masih ada nggak barangnya. Kemudian diverifikasi barangnya. Oh, barangnya ada di lokasi jalur A, ya. Kemudian ada di titik nomor berapa, itu akan diverifikasi. Setelah ditemukan barangnya itu ada, barulah proses pengambilan barang. Nah, atau dinamakan dengan picking proses, pengambilan barang di gudang. Picking proses ini juga perlu diperhatikan dengan penggunaan equipment yang tepat, ya, sehingga supaya menjamin keamanan dari pihak tenaga kerja kita, juga supaya mengamankan kargo atau barang yang mau kita ambil, ya, supaya nanti terus kita ambil bapak-bapak yang ambil juga aman, ya, kargo yang kita ambil pun juga dapat diambil dengan selamat tanpa ada kecelakaan gitu. Kemudian setelah barangnya diambil, barulah kita proses stuffing atau loading ke kontainernya, ya. Setelah itu kontainernya diseal, dikunci, barulah proses pengeluaran barang dari gudang atau ready for shipment. Nah, berikut adalah detail narasi dari proses stuffing, ya. Jadi kalau kita mau mengirimkan barang dari gudang kita atau outbound proses, ini yang pertama harus kita prosedurnya adalah kita foto dulu kontainernya pada saat kosong, disertai dengan papan nomor kontainer yang terpasang di kiri atau kanan pintu. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian yang kedua, foto pada tir pertama, ya. Jadi pada saat karton masuk ke layar yang pertama, itu harus difoto. Kemudian pada saat tir setengah, ya, muatan udah
sampai di tengah-tengah kontainer, kita foto lagi. Kemudian muatan sudah full ya, sudah sampai di belakang kontainer ya, sudah mau full gitu, sudah selesai untuk proses stuffingnya. Foto kembali. Kemudian selanjutnya seal, yaitu proses penguncian pintu kontainer. Nah, seal ini harus benar-benar kita foto, nomornya tertera jelas, kemudian gambarnya tidak blur gitu ya. Setelah itu kita foto pintu kontainer yang udah tertutup ya, harus tertera jelas juga nomor kontainernya. Nah, memang ribet sih teman-teman, tapi ya itulah prosedur ya. Mau gimana pun harus kita jalankan. Ya, mulai dari foto kontainer kosong sampai foto kontainer sudah terisi muatan. Oke. Kemudian yang terakhir, kita masuk kepada equipment atau peralatan apa aja yang biasanya itu digunakan di gudang. Yang pertama adalah forklift. Ya, mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya. Yang sering main ke pelabuhan atau sering main ke gudang-gudang, forklift ini kendaraan yang sering kita lihat. Nah, kemudian hand pallet. Nah, hand pallet ini seperti ini teman-teman. Jadi ada papan yang juga untuk mendorong ataupun menarik muatan yang disertai dengan roda. Yang palet, ya ini palet kayu. Ukurannya juga standarnya seperti ini, panjang lebar tinggi ya, 20 kali 100 kali 16 cm. Nah, ini adalah weight scale atau timbangan ya, timbangan untuk berat-berat gitu, bukan timbangan yang untuk 1-2 kilo aja, tapi ini di atas 100 kilo. Terus selanjutnya ada apar ya. Ada clocking machine. Clocking machine ini jadul ya teman-teman, digunakan pada gudang-gudang yang dulu gitu. Dimana di sini untuk menstempel ataupun memberi cap di dokumennya, berupa daftar hadir ataupun dokumen-dokumen yang lainnya. Nah, berikut juga ada line atau garis untuk mudah pengaturan dan penyimpanan kargo di gudang. Ya, ada garis yang harus dilewati untuk pejalan kaki. Ada garis yang dibuat khusus untuk forklift, ya. Ada garis yang dibuat khusus untuk lokasi muatan. Nah, garis-garis seperti itu digunakan untuk memudahkan pengaturan, ya, supaya meminimalisir adanya kecelakaan kerja, meminimalisir adanya kerusakan barang, gitu ya, dan juga aman yang pasti. Biasanya kalau untuk pejalan kaki itu ada stiker berupa telapak kaki ya, telapak kaki manusia gitu, tempel di lantai supaya mempermudah penglihatan kita, oh ini khusus untuk jalan kaki. Nah, selain kelengkapan di gudang juga ada kelengkapan yang harus dipenuhi oleh tenaga kerja di gudang ya. Yang pasti harus ada safety helmet, kemudian safety shoes juga ya, sepatu safety. Meteran digunakan untuk mengukur dimensi atau kubikasi dari muatan. Clipboard and pena ini, nah kalau sekarang udah pakai barcode ya, sistem barcode, jadi tinggal scan aja barcode-nya di karton, itu udah masuk ke sistem. Ya, mungkin kiranya itu teman-teman ya materi yang bisa saya sampaikan di kesempatan hari ini ya. Silahkan jika ada pertanyaan nanti bisa kita diskusi via WhatsApp group atau di pertemuan via selanjutnya. Dari saya cukup sekian teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya. Semoga kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Iri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.